Halo teman-teman, balik lagi sama gua Cidut. Nah, ini adalah part atau season keduanya, yang dimana kita akan mengulik tentang kehidupan anak kos. Yang dimana mereka itu nggak pulang ketika sedang pandemi seperti ini. Oke, bisa kenalin dulu masnya. Ya guys, makanya guys Bebas, cung kacung. Ya nama gua Pai, panggil aja Irfai. Kebalik deh, Irfai, panggil aja Pai gitu. Oke, asal lu dari mana, Pak? Dari Jakarta gua udah balik nih bang. Kasihan kan? Gokil tuh, anak Jakarta nggak balik men. Lu kenapa nggak balik lagi? Kemarin kan dikirimin sama temen gua video dari pemerintah, katanya udah zona merah lah Jakarta, jadi gak boleh balik, makanya gua bisa balik. Kasihan kan? Tapi kan kemarin awal-awal kayak masih waktu kampus juga lockdown itu kan masih kayak belum terlalu ini banget Pak ya? Belum terlalu menakutkan. Nah, kenapa lu nggak balik pada saat itu? Ceritanya sendiri. Iya dong, harus dong. Aduh, kita biar teman-teman yang lain juga bisa mengerti nih perasaan anak rantau nih. Jadi sebenarnya mau balik ya, sebelum lockdown tuh udah disuruh ibu balik, ditelepon terus video call sama ibu disuruh balik. Cuman ngelihat situasi udah banyak lah di Jakarta itu, sama dia hal pribadi belum nyelesain skripsi, jadi kalau misalnya balik ke rumah jadi mager di rumah gitu, karena kan gak ada wifi, gak ada internetan gitu ya, jadi mau beli kuota juga sayang. Terus juga nggak ada yang bisa ditanyain juga ya kalau di rumah. Oke. Terus ini lo kan anak Jakarta juga Pak ya? Nah, apalagi sekarang kita tuh Lebaran nggak boleh balik rencana, soalnya kan ada keputusan pemerintah yang bilang bahwa Jakarta itu bener-bener lockdown ini ya, lockdown dari mulai keputusan kemarin tuh tanggal 24 April kemarin. Nah, kita berarti nggak bisa balik ke Jakarta. Menurut lu gimana Pak? Kita harus Lebaran di sini? Ya cukup ini miris, bukan miris sih. Miris. Apa namanya? Kasihan buat yang perantau seperti kita gitu. Terutama yang daerah Jabodetabek, karena kan yang di lockdown ya bukan di lockdown sih, cuman sementara ditiadakan kayak orang seliwar-seliwir gitu ke Jakarta atau Jabodetabek. Jadi gak boleh ya, mau nggak mau ya harus terima daripada nanti virus coronanya ini. Tapi di sisi lain sih kita juga sedih gitu, gak bisa kumpul sama keluarga, jadi ya mau minta maaf gak bisa secara langsung, harus online. Minta maaf online. Ya, minta maaf online kan kayak gak berasa gitu, maksudnya nangis-nangisan sama ibu, ayah, kakak atau yang lain. Tapi kan biasanya nih kita kalau misalkan lewat online bisa lebih berasa Pak. Maksudnya kita mau nangis pun gak bakal kelihatan sama keluarga. Kalau gue sendiri lebih enak secara langsung gitu. Jadi ada apa namanya, perasaan ibu dan anak gitu ya, saling menyatu gitu. Jadi ketika secara langsung kan, misal dilus ibu gue langsung nangis ya. Gitu, sedih gitu, karena ya melihat pengorbanan beliau gitu ya, cukup baik. Iya, yang apa ya, jadi sedih sih. Ya gitulah teman-teman, buat yang kita sebagai anak perantauan. Nah, kan lu di sini tuh udah dari lama banget ya Pak, maksudnya dari sebelum lockdown sampai akhirnya saat ini udah terjadi lockdown. Dan dengan hashtag di rumah aja, itu hal baru apa sih yang lu dapetin ketika di rumah aja gitu? Hal baru apa? Ya kan banyak nih yang gue lihat di Instagram, orang-orang jadi kayak lebih kreatif gitu loh. Mereka bikin kayak ala-ala brush apa gitu segala macem lah. Kalau nanya gue sih gak ada hal baru gitu, yang gue rasain sih ini siapa namanya, lebih menghargai waktu gitu. Jadi yang biasanya kayak nggak sering pulang gitu, kayak main-main terus, jadi ya di sini ibadah Alhamdulillah ya, lancar gitu ya. Dan biasanya di luar kayak waktu gitu. Karena di rumah aja, di luar aja langsung. Berarti keadaan menurut lo nih, keadaan kayak sekarang, apalagi di bulan Ramadan kayak sekarang, kerasa beda banget gak sih perbedaannya? Oh jelas beda, Euforianya gitu beda banget ya. Kalau hal lucunya ya buat yang perantau gini kan biasanya kalau sahur atau
Oh iya. Buat Jadi dapat makan sekarang yang gratis. corona kan tetap aja meskipun di rumah aja tetap ngeluarin duit buat masak atau enggak beli di luar gitu. Iya anjir. Jadi ya buat perantau serba salah sih, pulang salah, Di sini salah. juga salah, gak dapet apa-apa gitu. Sama aja sih. Tapi kan duit bulanan masih lancar lah. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tapi kan sebenarnya kita sebagai anak perantauan ya, walaupun duit bulanan kita lancar, kita kan nggak tahu orang tua kita di sana kayak Iya, gimana. makanya aja kalau misalnya ditanya duitnya habis atau belum, ya kalau misalnya masih ada jujur aja Jujur gitu. aja kalau Masih masih ada gitu, masih ada simpanan, kalau udah habis ya udah gitu. Yang penting jujur lah sama orang tua, jangan bohongin, dosa tambah. Terus kegiatan-kegiatan di kampus lu kayak misalkan skripsian gitu terkendala nggak sih? Skripsian ini mau OTW, kalau buat kendalanya sih kendala dari diri pribadi ya. Keluar terus ya, jadi Oh males gitu ya. udah berapa bulan yang lain udah kelar seminar langsung ngedraft, ini belum 6 bulan lebih lah. Anjir serius belum sama sekali. Gokil. Ya karena memang tipe orang gue sih lebih Santai. suka ini sih, lebih serius pas deadline gitu lah, Oh, iya. deadliners, jadi Oh, iya. lebih enak gitu. Ya terserah mau teman-teman yang lain habis seminar langsung ngedraft, udah amat lah, yang penting Setiap orang punya timingnya masing-masing yang ya. penting kelar lah sesuai target waktu. Emang lu rencana lulus kapan? September. September. Kalau masih ada corona, bakal diundur nggak lulusnya? Ya enggak lah, September. Lah kan- mau apa namanya, ujian online udah amat, yang penting September. Nah, terus kalau misalkan lu lulus masih kondisi banyak corona, lu mau ngapain? Ya gak apa-apa, yang penting lulus dulu sampai corona kelar, kan masih bisa ngapain aja yang lain gitu. Mau ngelamar Ya kerja lu ngelamar kerjaan banyak yang ditutup. Orang sekarang aja banyak yang di PHK kok. sekarang gini, kalau bisa sekarang gini, lu mau mundur mau enggak sama aja. Misal mundur sampai corona aman, tetap aja kan lu apa ngelamar kerjanya tetap setelah lulus. Sama aja kalau misalnya lulus September, corona kelar, lulus September nih nungguin sampai corona kelar, ya lu tinggal langsung ngelamar juga nggak apa-apa. Yang penting kan setelah lulus masih bisa ada persiapan kayak materi, mau apa Belajar namanya, lagi gitu. mau ngelamar di mana gitu, daripada nungguin sampai corona kelar baru lulus kan gak enak. Ada setiap orang target waktunya masing-masing. Tuh. Jadi pertanyaan gua, lulus di waktu yang tepat apa lulus tepat waktu? Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu, guys. Oke, terus ini lagi Pak. Apa namanya? Kan sekarang banyak nih kayak di gang-gang, setiap gang itu udah ditutup-tutupin ya, apalagi dari Purwokerto. Menurut lu gimana? Ya itu salah satu antisipasi warga sini, bagus sih, bagus, cuman yang enggak sih, bagus sih buat mencegah juga, kan ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati atau menangani gitu. Ya nggak apa-apa, bagus. Yang penting sih jangan semua gang ditutup gitu ya. Nanti yang motor atau mobil yang punya Susah motor gitu ya. itu gimana ya, kasihan gitu. Yang penting selain ditutup gangnya, kita juga harus nurut sama pemerintah gitu. Kalau disuruh di rumah aja, udah di rumah aja, ngapain ke layar keluar. Jadi lu sama ini di rumah aja gitu. Iya. Oke. Dan juga dia sebenarnya bagus juga sih buat mengantisipasi biar nggak ada maling juga. Soalnya kan yang portal itu kan bisa semoga aja berlanjut gitu, nggak kelar corona langsung lepas. Nah, yang gue lihat nih Pak, masih banyak orang-orang di Jakarta atau di luar daerah dimanapun gitu, mereka itu yang harus bertahan hidup dengan kondisi kayak gini. Nah, yang menurut gue kasihan adalah mereka-mereka yang apa ya, mereka-mereka yang kerjanya, maksudnya dalam tanda kutip kerjanya itu mengandalkan gaji harian gitu. Menurut lu itu gimana Pak? Ya gimana ya, udah jalannya masing-masing gitu ya. Contohnya kayak ojol gitu kan ya, ojol serba salah juga, mau dia keluar salah, dia di rumah gak dapat penghasilan. Cuman ya saran dari gue sih, bukan saran secara umum sih, apa namanya, tetap dijalanin, cuman tetap memperhatikan kondisi juga sih. Kayak kalau misalnya keluar atau bekerja juga pakainya sesuai sama yang dianjurin pemerintah gitu,
masker, menjaga gitu, menjaga agar tidak tertular dan tidak menularkan. Terus kalau pendapat lo tentang orang-orang yang selain ojol nih kan banyak juga emang sih yang sering banget diangkat itu yang tentang ojol, tapi kan kayak ada juga gitu pedagang harian kayak pedagang-pedagang PKL gitu, pedagang kaki lima yang mereka mengandalkan uang harian. Ketika lockdown kayak gini kan mungkin pendapatan mereka juga akan hilang. Menurut lu gimana? Menurut gue sih ya mereka harus inovatif lagi sih dalam berpenghasilan gitu ya. Contohnya ini kayak kita sekarang ngasih solusi juga loh ke mereka gitu. Biasanya kan mereka kayak apa namanya jalan di luar gitu ya, jalan di luar kayak PKL gitu, tetap gitu ya. Kalau misalnya dilakukan kayak gitu terus gak ada bakal orang yang lewat karena kan udah masih dalam kondisi kayak gini ya. Ya saran dari gue sih bisa dilakukan misal online gitu kayak DO gitu. DO kan bisa tuh, yang PKL biasanya kan jualannya kayak makanan atau jualan-jualan gitu ya, bisa lah dibikin kayak DO, nanti bikin pamflet atau bikin pengumuman DO mungkin. Meskipun ya jarang, tapi itu sebagai salah satu antisipasi gitu. Tapi kalau memang mereka yang jualan-jualan, oke misalkan makanan mereka bisa aja gitu buat bikin DO atau segala DO atau PO gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka yang jualan kayak baju atau daleman, pakaian dalam atau segala macam, ya bisa juga di online kan banyak, udah banyak aplikasi online shop gitu kan. Ya sekali-sekali membuka inilah wawasan lebih gitu. Wawasan lebih buat menjual tidak harus di lapangan, tapi di luar lapangan juga bisa menggunakan online. Shopee juga ada. Sangat tidak sponsori ya. Oke, jadi berarti ini ya sebenarnya keluh kesah kita ya. Selama di kosan kita harus, yang tadinya kalau bulan Ramadan euforiasnya anak kosan tuh bisa dapat makan gratis, tiba-tiba kita nggak dapat makan gratis dari masjid ya. Terus habis itu banyak gang-gang ditutup, mungkin emang sebagai antisipasi juga. Terus kita kemana-mana sekarang harus bawa masker dan lain-lain. Dan juga nih, tapi gue masih aneh loh. Gue aneh gue masih sering banget gue ngeliat di jalan tuh orang cewek masih jalan berduaan. Ya masih ngebucin gitu. Dan di saat corona seperti ini pun bucin itu masih ada. Gak ada akhlak. Emang lo orang tahu kalau cewek lo atau cowok lo tuh gak kena corona kan, nggak tahu. Kalian yang bucin gak ada otak. Tolonglah hargai kami yang jomblo gitu loh. Nggak sih, nggak, maksudnya ya mendingan di kosan. Kalian di kosan tuh lebih enak gitu. Kalian mau pacaran di kosan atau di rumah aja tuh lebih enak gitu. Tapi jangan berdua di kosan. Tapi kumpul gue jatuhnya. Ya oke, pacaran di kosan aja lewat online gitu. Bukan satu kosan, main di kosan cowok, ceweknya juga main di kosan cowok. Yang punya rumah main ke rumahnya gitu, sekali deketin orang tuanya. Nah, Dia dapet restu. Ya oke itulah. Nah, Pak, terakhir nih pesan lu buat masyarakat apa gitu? Pesan gue buat masyarakat ya hargai orang yang sudah susah payah isolasi diri kayak gitu ya. Kalau misalnya memang nggak terlalu penting keluar, jangan keluar gitu. Kalau memang penting keluar, tapi tetap dalam kondisi yang sudah dianjurkan gitu, pakai masker dengan menjaga lah agar tidak menular ataupun tertular. Terus apa lagi, Pak? Udah sih itu aja, tetap menghargai apa yang sudah diperintahkan kayak gitu ya. Jangan menyeleweng dari perintah gitu. Kayak sholat aja, sholat kalau jadi aling anjing. sholat kan harus wajib ya, wajib. Allah kalau misalnya nggak wajib, nanti Allah marah gitu ya. Sekali Mas Said, thank you Pak. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat dan buat kalian tuh bisa merasakan apa yang teman-teman rantau kita rasakan juga, oke? Dan juga orang di luar sana seperti itu. Oke, thank you Pak sekali lagi. Bye.